Suku Dayak adalah kelompok etnis asli yang mendiami Pulau Kalimantan, Borneo, yang wilayahnya terbagi antara Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Berikut adalah beberapa informasi mengenai suku Dayak. Pertama, asal dan penyebaran. Suku Dayak terutama ditemukan di Kalimantan, Indonesia, tetapi juga terdapat di bagian Sabah dan Sarawak di Malaysia, serta Brunei. Mereka adalah penduduk asli pulau ini sebelum kedatangan bangsa lain. Kedua, subsuku. Suku Dayak terdiri dari berbagai subsuku, seperti Dayak Kenyah, Dayak Iban, Dayak Kayan, Dayak Ngaju, Dayak Maanyan, Dayak Lundayeh, dan banyak lagi. Setiap subsuku memiliki bahasa, adat istiadat, dan tradisi yang unik. Ketiga, kehidupan dan mata pencaharian. Mayoritas suku Dayak tinggal di daerah pedalaman dan hutan hujan tropis. Mereka umumnya hidup dari pertanian berpindah, ladang berpindah, berburu, dan meramu. Padi merupakan tanaman utama yang mereka tanam. Keempat, budaya dan tradisi. Suku Dayak terkenal dengan budaya dan tradisinya yang kaya, termasuk rumah panjang, seni ukir, tari-tarian, dan upacara adat. Mereka juga memiliki tradisi tato dan telinga panjang yang merupakan bagian dari budaya mereka. Kelima, agama dan kepercayaan. Sebelum pengaruh agama-agama besar seperti Islam dan Kristen, suku Dayak memiliki kepercayaan animisme, yaitu kepercayaan bahwa benda-benda alam, hewan, dan fenomena alam memiliki roh. Banyak dari mereka kini telah memeluk agama Kristen atau Islam, tetapi elemen-elemen dari kepercayaan tradisional masih sering dipraktikkan. Keenam, tantangan dan perubahan. Suku Dayak, seperti banyak kelompok adat lainnya, menghadapi tantangan dari modernisasi, deforestasi, dan konflik tanah. Perubahan sosial dan ekonomi juga berdampak pada cara hidup tradisional mereka. Suku Dayak adalah bagian penting dari warisan budaya Kalimantan dan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap keanekaragaman budaya Indonesia. Ada pula cerita zaman dahulu tentang tradisi ngayau. Ngayau adalah istilah dalam budaya Dayak yang merujuk pada praktik pengayauan atau penggal kepala, yang merupakan bagian dari tradisi peperangan dan spiritual masyarakat Dayak di Kalimantan. Praktik ini memiliki sejarah panjang dan kompleks dalam budaya Dayak, dan meskipun sekarang tidak lagi dilakukan, penting untuk memahami konteks budaya dan historisnya. Asal-usul dan makna, ngayau berasal dari kata ayau, yang berarti mencari atau mengambil. Dalam konteks ini, ngayau berarti mencari kepala, yang merujuk pada praktik penggal kepala musuh dalam pertempuran. Praktik ini dulu dianggap sebagai cara untuk memperoleh kekuatan spiritual dan melindungi komunitas dari roh jahat. 2. Tujuan dan kepercayaan. Tradisi ngayau memiliki beberapa tujuan dan kepercayaan, antara lain, kekuatan spiritual. Kepala musuh yang dipenggal diyakini membawa kekuatan dan perlindungan bagi komunitas. Status sosial, pahlawan yang berhasil melakukan pengayauan dianggap memiliki status sosial yang tinggi dalam komunitas. Ritual dan upacara, kepala yang dipenggal digunakan dalam berbagai ritual dan upacara adat sebagai persembahan kepada leluhur dan roh pelindung. 3. Pelaksanaan, ngayau dilakukan dalam konteks peperangan atau konflik antar suku. Para prajurit yang terlibat dalam ngayau biasanya menjalani persiapan khusus, termasuk ritual dan doa untuk meminta keberanian dan perlindungan dari roh leluhur. 4. Perubahan dan modernisasi. Dengan masuknya pengaruh agama dan hukum modern, praktik ngayau mulai ditinggalkan pada awal abad ke-20. Pemerintah kolonial dan kemudian pemerintah Indonesia melarang praktik ini, dan masyarakat Dayak beralih ke cara hidup yang lebih damai dan harmonis. 5. Warisan budaya. Meskipun praktik ngayau sudah tidak dilakukan lagi, warisan budaya ini tetap hidup dalam bentuk cerita, seni, dan tradisi. Beberapa komunitas Dayak masih menjaga artefak dan benda-benda terkait ngayau sebagai bagian dari warisan budaya mereka. 6. Pesan moral dan refleksi. Tradisi ngayau seringkali dijadikan bahan refleksi tentang kekerasan dan perdamaian. Hal ini mengingatkan kita bahwa banyak budaya memiliki masa lalu yang kompleks dan beragam. Dan penting untuk memahami sejarah tersebut dalam konteks yang tepat. Ngayau adalah bagian penting dari sejarah dan budaya Dayak yang mencerminkan dinamika sosial, spiritual, dan politik masa lalu. Memahami tradisi ini membantu kita menghargai kekayaan budaya Dayak dan bagaimana masyarakat tersebut telah bertransformasi melalui waktu.
Masyarakat Dayak modern adalah komunitas yang terus beradaptasi dengan perubahan zaman sambil tetap mempertahankan dan melestarikan tradisi serta budaya mereka. Banyak orang Dayak sekarang memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan, yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam berbagai sektor profesional, seperti pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan bisnis. Masyarakat Dayak modern menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Internet, ponsel, dan media sosial digunakan untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, dan mempromosikan budaya Dayak ke dunia luar. Orang Dayak semakin terlibat dalam pemerintahan dan politik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Mereka aktif dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah dan sumber daya alam. Masyarakat Dayak modern adalah contoh bagaimana komunitas adat dapat beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan identitas dan warisan budaya mereka. Melalui pendidikan, teknologi, ekonomi, dan pelestarian budaya, masyarakat Dayak terus berkontribusi pada perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya di Indonesia. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe-nya ya.